Jadi Masalah kayaknya banget. menurutku baiknya ketemu Ser Idra dulu, baru mungkin rundingan bertiga sama Ser Gogo. Harus. Sebenarnya apapun pilihannya, Hmm. menurutku yang paling kuat ini adalah Idra dari semua informasi yang masuk. Jadi sekarang prioritasku bukan lagi ke Pak Deden atau ke Pak Babon, tapi ke Pak Idra. Karena kalau memang di belakang Idra udah banyak orang, buat apa kita masih mencari orang-orang yang mendukungnya? Kecuali Indra ini beda visi misi sama kita, beda arah tujuan. Baru kita balik ke sumbernya. Kemarin sih dari pembicaraanku dengan Zuta dan beliau dan asistennya 90%, 98% tepatnya. Itu satu visi misi denganmu. Harus dipastikan sendiri sih. Ya, tapi balik lagi itu. Kita tunggu luar aja deh. Ini rumahnya dia nih. Pak Gogo. Nah, ya, Richard. Ini Seridranya. Silakan masuk Pak. Hmm. Perasaan tadi kok pas banget ada di luar anjing. Sin tolong buatkan minuman 3 Sin di situ. Oh, oke. Wine aja ya. Oke. Kita ngobrol di sini aja kali ya Pak ya. Ya, ini kursinya agak lemes memang. Kursinya agak lemes Pak Idra. Salam kenal Pak Idra. Jangan duduk di bawah sana. Dingin. Salam kenal Pak Idra, nama saya Richard Wiseman dan ini pertama kali kita bertemu ya seharusnya. Betul. Sebentar ya. Pak, ada korek ya? Oh iya. Hilang. Ah. Iya. Ya. Iya, Pak Richard, bagaimana? Saya sudah mendengar tentang dirimu. Sudah sangat lama sebenarnya. Cuman waktunya aja ya. Sebaliknya, saya juga mendengar nama Pak Idra ini udah agak lama. Bahkan saya mendengar dari banyak orang, bahkan bukan hanya 1-2 orang, bahwa Pak Idra ini merupakan salah satu bakal calon atau bakal calon wakil presiden yang cukup kuat. Tidak. Kenapa bahasa bilang tidak, padahal yang informasi yang saya dengar di belakang Pak Idra sudah didukung oleh banyak nama besar dan banyak kelompok besar. Ya, saya memang berpikiran apa ya? Tidak pernah terlalu tinggi gitu. Saya tidak mau berekspektasi terlalu tinggi. Gitu aja sih, Sir. Jadi saya menganggapnya ya biasa saja dan setara dengan yang lain seperti itu. Oke. Sebenarnya ini mungkin pertanyaan agak personal ya, aku nggak tahu. Oke. Kenapa Bapak mengincar tahta presiden ini? Sebenarnya tujuan Bapak apa? Sebenarnya tujuan saya ya dari semua calon yang ada pasti Pak saya lagi. Oh, Ya, bentar. Cuma bukakan pintu aja. Sorry. Dari semua calon yang ada Pak. ya dari semua calon yang ada pasti kurang lebih sama. Penyeimbang. Tapi memang betul begitu adanya. Saya selalu berada di posisi tengah, tidak terlalu ke instansi ataupun warga sipil ataupun aparatur negara. Begitupun juga baliknya dengan warga-warga. Mungkin saya menganggapnya memilih jalan yang salah ya. Cuman tetap di belakang itu dia adalah warga atau warga sipil. Jadi saya menganggapnya tetap sama. Dan Silakan. dari semua calon yang ada, Ser ini wine-nya Iya. oh iya di terima meja. kasih.
dari semua calon yang ada, mayoritas itu kalau tidak terlalu memihak ke salah satu sisi, yaitu aparatur negara, ataupun sebaliknya, orang-orang yang bekerja di dunia malam. Kalau misalnya Pak Idra memang ingin menjadi penyeimbang, udah pasti akan ada yang tidak suka, yaitu yang sekarang sedang berat sebelah. Kalau ingin menjadi penyeimbang, otomatis sekarang sedang berat sebelah kan? Betul. Dan otomatis orang-orang yang ada di berat sebelah ini, dalam tanda kutip berat sebelah ini, pasti tidak suka dan akan mengancam nyawa Pak Idra. Pasti. Bagaimana Ya, cara Pak saya Idra sudah mulai. menanggulangi? Sebentar. Berat sebelah ini tuh dalam artian mungkin bisa diperjelas saja biar saya juga nggak salah nangkap gitu, Sir. Oke, to the point aja. Kota ini udah amat sangat korup dari semua sisi, dari semua lini. Kita bilang dari sisi pemerintahan, sisi kepolisian, atau sisi instansi-instansi negara lainnya. Itu selalu ada orang-orang suruhan atau orang-orang susupan dari sebuah organisasi besar yang mengepalai kelompok-kelompok kriminal di kota ini yang bernama High Table. Yang saya maksud berat sebelah, ya jelas bahwa berat sebelah ini berat ke High Table. Dan otomatis kalau Pak Idra ingin menjadi seorang calon presiden atau calon wakil presiden yang menjadi penyeimbang, otomatis orang-orang di High Table itu pasti kan merasa terancam dan akan merasa marah karena kekuasaannya harus diambil. Kekuasaan harus diambil. Di wajah Mas Naman, santai aja tuh RP. Oke. Ya, saya juga sudah mendengar bahwasannya dari pihak sana memiliki calon. Maksud saya seperti ini, tanpa visi misi saya seperti itu, dengan adanya saya menjadi lawan dari mereka, itu sudah pasti Mana ada orang mencurigakan anjing? adanya ketidaksukaan dari mereka. Itu sudah pasti. Dan bagaimana cara saya menanggulanginya? Ya, kembali lagi. Dari para aparatur negara ini masih bisa. Dari sivilian masih bisa. Dan ada hal yang lainnya, yaitu permasalahan latar belakang dari calon-calon yang didaftarkan dari mereka. Yang dimana adanya validasi ketat juga pasti ya, dari para pemerintahan ataupun dari apa itu PKU, DKPU ya, KPU. Dewan Pengawas bla bla bla. Maaf, Sir-Sir sekalian, sepertinya akan lebih bagus kalau kita pindah ke dalam. Kenapa sih? Menurut saya cuacanya terlalu dingin dan tempatnya kurang nyaman, Sir. Pindah ke dalam, pindah kemana sih? Mungkin ke bawah gitu atau Ini sofa. saya pun agak bingung, rumah ini di mana tempat buat ngobrol yang enak ya? Di bawah ada lagi nggak ya? Ya harusnya di sini Nah, sih. di sini. Wow. Melipir ntar lagi. Oh ini Las Venturas masih banyak yang ngambang ya. Itu Sudibyo ya? Ini kacanya kedap suara kah? Harusnya kedap suara sih, Sir. Oke. Sudah. Jadi bagaimana, Sir, tadi?
Nah, itu saya masih belum mendapatkan jawaban. Apa Pak Idra siap dengan orang-orang yang bisa dibilang terancam dengan hadirnya Pak Idra menjadi seorang penyeimbang? Ya, siap-siap aja saya, Sar, kalau itu. Masih banyak cara untuk menanggulanginya dari hal tersebut. Karena nyawa taruhannya Pak Idra. Memang sudah dipastikan nyawa. Sejauh yang bisa saya lihat, orang-orang ini tipe orang-orang yang berbulu dingin. Sorry, maksudnya berdarah dingin. Kok berbulu dingin? Berdarah dingin. Tipe-tipe yang berdarah dingin yang siap untuk membunuh siapapun yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Oke. Tetapi Bulu salah. niat saya bukan menjatuhkan ataupun memberi hukuman kepada mereka yang melanggar hukum yang ada, tetapi memberi kesempatan kedua untuk mereka. Yang seharusnya kalau misalkan mereka bertindak untuk menggeserkan saya dengan menghilangkan nyawa saya, pasti juga masih ada aparatur negara yang melindungi saya ataupun hukum. Oke. Lalu Karena kembali lagi ya, kalau menurut dari sudut pandang saya, Pak Richard, terkait pencalonan presiden ini kan lebih mengarah ke di jajaran pemerintahan ya, seperti itu. Bukan bagaimana bilangnya ya, seperti mereka itu yang hidup di jalan. Ada beberapa hal yang berbeda dari sistem kerjanya. Seperti itu. Jadi terkait ancaman-ancaman dari luar sana, saya masih tidak terlalu memikirkan, apalagi nyawa adalah taruhannya. Kecuali saya memiliki niat untuk menjatuhkan mereka semua. Itu pasti berbeda. second chance, kesempatan kedua untuk mereka. Itu yang digaris bawahi oleh Pak Idra. Iya. Oke. Menurut Pak Idra sendiri, seberapa penting kehadiran seorang presiden untuk keberlangsungan kota ini yang sudah korup, yang sudah hitam, yang sudah dikuasai oleh sekelompok orang ini? Ya, tentu sangat penting. Sampai kapan, Pak? Negara ini berjalan tanpa adanya induk, Pak. Tidak ada yang mengarahkan. Semuanya memiliki ego masing-masing. Baik dari warga sipil, warga aparatur negara, dan yang lainnya. Mereka memiliki egonya masing-masing. Tidak ada batasan. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya pertanyaannya berseberapa penting, sangat-sangat penting. Terakhir, menurut Pak Idra, presiden seperti apa yang cocok untuk menjadi presiden di kota ini, di negara ini? Menurut saya hanyalah orang yang tentunya berpikir luas dan tidak bisa dikontrol orang lain. Terlihat dikontrol bukan berarti dikontrol orang lain, kan? Iya. Iya. Karena balik lagi ke niatnya kan. Betul. Berarti Pak Idra merasa orang yang seperti itu, orang yang pantas untuk menjadi presiden. Betul.
Kalau saya bicara di sini ya, saya merasa pantas dan saya merasa cocok untuk di posisi tersebut. Oke. Jadi itu tuh poin aja Pak Idra. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang agak ada di otak saya, penasaran dengan seperti apa sih Pak Idra ini dan tujuannya seperti apa untuk menjadi presiden. Karena mungkin kita terkonek dengan dua nama. Yang pertama oleh Pak Rodrigo atau Pak Gugu ini, dan yang kedua oleh Mary Jane. Oke. Mary Jane merupakan orang yang bisa dibilang memiliki visi misi yang sama seperti kita, memiliki keinginan yang sama seperti kita. Maria Jane. Yep, selebe Mas Billy Aines. MJ. Iya. Bapak lebih mengenal MJ ya? Maksud saya hubungannya Maria Jane dengan kita ataupun visi misi ataupun terkait pencalonan ini apa? Apakah dia adalah lawan? No. Sekali lagi, Mary Jane adalah orang yang satu visi misi sama kita. Dalam artian gini, mungkin perkenalan dulu. Saya orang yang bisa dibilang memiliki visi misi yang hampir sama dengan Bapak. Saya menginginkan keseimbangan dan menginginkan kesempatan kedua bagi mereka-mereka yang salah memilih jalan hidup. Bukan berarti membinasakan mereka atau menghancurkan mereka, tapi bisa dibilang lebih memperkuat, lebih memperketat hukum dan memberikan kebebasan untuk warga sipil lainnya. Iya. Jadi visi misi itu ternyata sama dengan seorang wanita bernama MJ, dan dia merupakan seorang pengacara. Nah, setelah saya ngobrol panjang lebar dengan dia menyarankan bahwa ada orang lain bernama Pak Idra yang daripada dijadikan musuh lebih baik dijadikan teman. Lebih baik berkoalisi daripada putih dan putih harus kita harus menganalogikan kita di sisi putih dan mereka di sisi hitam. Putih dan putih harus bertengkar, kenapa nggak putih dan putih mempersatukan kekuatan untuk melawan hitam yang amat sangat banyak ini? Yap. Sekarang tutup poin aja. Saya sendiri punya rencana untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden. Dan Pak Idra punya rencana untuk mencalonkan diri jadi calon presiden. Menurut Pak Idra, di antara kita berdua siapa yang lebih pantas untuk menjadi presiden? North feeling, sir? No hard feeling. Saya. Oke. Kalau gitu. Kenapa? Yes. Ada kenapanya tapi. Kenapa Pak? Bapak ini jauh lebih bukan jauh ya. Bapak ini juga seseorang yang kompeten menurut saya. Tetapi ada satu hal, yaitu waktu. Keluangan waktu menurut saya. Itu saja. Oke. Lalu siapa yang pantas untuk menjadi wakil Bapak? Dari semua yang sudah Bapak dengar dan yang Bapak sudah lakukan, kira-kira apakah Bapak sudah memiliki calon wakil atau belum? Dan kalau belum, kira-kira siapa yang pantas? Sebenarnya saya sudah memiliki wakil. Cuman saya rasa juga untuk wakil saya yang saat ini ataupun yang sebelumnya itu kurang pantas. Jadi saya untuk saat ini belum ada pilihan lagi. Tetapi kalau misalnya ditanya siapa untuk saat ini, siapa yang pantas? Mungkin Pak Rodrigo. Masih mungkin. Break.
Karena saya tidak tahu juga apakah beliau ini memiliki visi misi yang sama atau tidak. Cuma dari cara kerjanya, kinerjanya selama ini, dan mengedepankan apa yang ada, ya saya lihat beliau ini memiliki cara yang kurang lebih sama seperti itu, atau tujuan ya maksud saya. Bagaimana tanggapan Pak Rodrigo? Ya, tanggapan saya juga sebenarnya merasa Anda ini orang yang sangat pantas, kalau tidak terkena angin topan. Itu yang satu. Terus ya apa ya, kalau saya ada tambahan kedua, informasi yang saya dengar, karena ya bisa dibilang ya fitnah lah di mana-mana, bahwasannya tujuan Ichikiwir yang Anda buat sebelumnya ini mengarah kepada penggulingan high level. Ya makanya itu saya bilang ke Anda kan, jadinya bad for business. Oke. Ini sorry, bukan tentang saya, tapi tentang keinginan atau harapan dari Pak Idra untuk Sir Gogo atau Pak Gogo menjadi wakilnya. Bagaimana? Kalau ingin saya juga mau kalau misalnya beliau bersedia, dan lebih tepatnya Anda pun merestui. Sorry, Kak. Tapi ya terkait Pak Indra sendiri ini memang beliau juga mempunyai visi dan misi yang sama. Meskipun memang playing in the gray area ya, bermain di ranah yang abu-abu. Terlihat abu-abu bukan berarti beneran abu-abu. Ya. Mungkin saya masih berpikiran baik bahwa ya beliau memang hanya ingin mengabdi terhadap negara ini. Dan saya pun setuju kalau visi misi seperti itu. Oke. Jujur, kalau saya boleh menanggapi, yang pertama, dari dalam hati saya yang terdalam, saya merasa memang pasangan Idra dan Gogo ini merupakan pasangan yang paling ideal. Jika saya menyampingkan ego saya, jika saya menyampingkan perasaan saya, kalau secara logika di atas kertas pasangan Idra dan Gogo ini merupakan pasangan yang paling ideal untuk memenangkan pencalonan presiden. Di sisi lain, kalau saya boleh sedikit menjawab soal eksistensi ataupun hantaman angin topan, ini sebenarnya masalah tanggung jawab. Selama ada hal yang memang harus saya lakukan, ya saya pasti akan mengerjakan. Dan sejauh ini semua hal yang saya lakukan bisa dilihat dari sebuah kelompok yang bernama Nakama, itu merupakan hasil dari keringat saya. Ngaku tuh ya, sok-sokan padahal papoy. Dan gerakan Ichikiwir pun merupakan juga dari saya. Tapi kalau memang Pak Idra dan Pak Gogo ingin maju, saya siap mendukung 100%. Tanpa diminta, saya akan mengerahkan semua yang saya bisa, ikut memikirkan dan merencanakan apa yang bisa dilakukan supaya tujuan kita semua, yaitu keseimbangan kota ini, terwujud.
Iya, makanya itu. Bentar ya. Tapi malah saya belum menanyakan kenapa saya pernah mendengar bahwasannya Pak Richard ingin mencalonkan menjadi presiden. Saya belum mendengar dari mulut Anda sendiri sepertinya, Pak. Seperti yang tadi saya bilang, sesimpel 80% warga di kota ini berada di bawah perintah langsung dari sekelompok bernama High Table. 10%-nya dari instansi dan 10%-nya itu adalah warga sipil. Dilihat dari angka itu saja sudah tidak seimbang, yang dimana berarti semua keinginan, semua kehendak itu bisa dikendalikan oleh kelompok bernama High Table. Dan apabila keinginan dari kelompok High Table ini tidak sesuai dengan keinginan banyak orang, hukumannya selalu ke arah hal yang tidak bisa kita lawan dengan manusiawi, ya. tidak manusiawi. Hmm. Jadi sebenarnya saya ingin keseimbangan supaya orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang bisa bilang diancam, orang-orang yang takut oleh High Table punya tempat, punya wadah untuk melawan balik Atau setidaknya berlindung. dari High Table. Karena butuh kekuatan yang besar untuk melawan High Table, dan kekuatan itu cuma bisa diwujudkan dengan people power. Iya, tuh, setuju saya. Ya seperti yang saya bilang, saya tetap membutuhkan restu Anda, Mr. Richard. Kenapa? Karena Anda adalah asal muasal gerakan Itik Queer yang awalnya banyak ditertawai oleh banyak orang, dibercandai orang, tetapi Anda tahu, saya di lapangan itu mengetahui fakta bahwa sebenarnya banyak yang setuju terkait hal ini, ada atau bahkan banyak yang ingin melawan dan banyak yang ingin tidak begitu saja tunduk di semena-menakan seperti itu. Ya karena sebenarnya lanjut Pak. Makanya saya menghormati hal tersebut dan ya Saya paham. kalau bisa Anda sebagai penasihat kami. Sama. Karena sebenarnya kalau dari yang saya pelajari atau dari yang saya rasakan sendiri di kota ini, semuanya banyak banget orang yang memiliki keresahan yang sama dengan saya. Tapi sangat-sangat sedikit orang yang mau bergerak, sangat sedikit orang yang mau berinisiasi atau memiliki inisiatif untuk bergerak. Mereka selama ini hanya pasrah dengan kekuasaan yang begitu besar, padahal sebenarnya melawan itu kemungkinan besar untuk menang masih ada, asalkan dengan sebuah gerakan yang bisa dibilang kebersamaan. Jadi untuk yang Pak Gogo bilang saya menjadi penasehat atau apapun itu, saya siap. Wow, itu apa barusan? Anjing, kok gak fokus aku ya? Ya, Kenapa? sebagai People, bentuk Pak. hormatan saya ya, Pak Indra ya. Karena meskipun kita yang semua ini pada akhirnya satu visi, tapi ya perlu diacungi jempol ya, meskipun memang kita berdua kalah di ya Pak Indra ya. Kalah di Itu mana, harus sorry? kita akui. Kalah di birokrasi, Iya, Iya. setuju saya. kalah di birokrasi. Kalah birokrasi, tapi Sir Richard ini meskipun dia kalah berkali-kali, itu tetap bangkit berulang kali, mau sampai kapanpun berdarah, dan sampai akhirnya orang-orang pada sadar sekarang. Orang-orang mulai mempertimbangkan, gara-gara siapa ya? Gara-gara the ideology of Richard Wiseman. Anjing, ideology of Richard Wiseman. Serem, jujur serem.
Pak, sudahlah Oke, Pak. oke, oke. Sekali lagi saya sebenarnya bukan orang yang selalu hebat seperti itu. Saya cuma orang bodoh lah, bisa dibilang orang bodoh, idiot yang berani untuk mengungkapkan fakta saja. Cuma sebatas itu saja. Dan untuk kedepannya apa yang bisa saya bantu Pak untuk Pak Gogo dan Pak Idra? Karena yang saya dengar Hmm? pencalonannya diundur Hmm? dan bisa saja ini tetap berlanjut dengan 2 calon yang ada atau bisa saja dibuka kembali. Kalau Ini misalkan tetap oh, berlanjut sorry. dengan 2 calon yang ada, itu masih sangat mudah untuk menggagalkannya. Bukan dengan cara kekotoran ya maksud saya, tetapi dengan latar belakang mereka dari masing-masing calon. Dengan bukti dan fakta yang ada. Tetapi kalau misalkan dibuka kembali, berarti yang difikirkan adalah bagaimana cara mengalahkan suara terbesar di negara ini. Suara. Wow. Seperti itu kan? Iya. Oke, saya buka data Karena aja. kebetulan tim sukses saya meninggal. Hah? Iya. Saya mendengar infonya sudah tiada. Saya tidak tahu Sir Richard kenal atau tidak atas nama Gondirong. Dia menghilang dari negara ini. Cuman yang saya tahu dia lumayan dekat dengan Nakama. Orang bodoh itu meninggal. Iya. Dia adalah ketua tim acara dari marketing saya dari dulu. Tapi saya mendengar info seperti itu. Oke. Saya bisa menggantikan posisi Gondirong itu Pak. Karena kalau soal marketing kita saya dengan tim saya di belakang sudah terbiasa untuk membuat event, sudah terbiasa untuk menjalankan, dan sudah terbiasa juga untuk bisa dibilang memanage. Jadi saya bisa berada di posisi itu. Tip Don, serius. Oke. Jawab ya. Kalau dari saya sendiri, itu saya siap didukung oleh kelompok Tiger Nation, mereka sebut diri mereka. Para maung. Siap. Dan juga beberapa orang dari KO. Tiger Nation ini berisi kelompok siapa aja? Ada 5 kelompok kalau nggak salah, tapi kepalanya adalah White Tiger. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita breakdown, yang harus kita lakukan adalah memperkuat suara dan mempertahankan suara yang sudah ada. Karena udah pasti dari pihak sebelah akan menggunakan segala upaya cara supaya suara kita turun. Berarti kita tidak perlu memikirkan opsi bahwa tidak mungkin Pak Idra dan Pak Gogo tidak bisa maju. Karena opsi itu udah pasti dihapuskan, bukan gitu Pak Idra? Udah pasti mereka akan gugur. Jadi udah pasti ini akan dibuka kembali pencalonan. Sekarang kita tinggal berpikir bagaimana suara tetap berada di Pak Idra dan Pak Gogo. Berarti sebenarnya kalau kita ngomong secara aturan, yang bisa dilakukan adalah mulai menggemborkan atau mulai membicarakan bahwa ada calon bernama Pak Idra dan Pak Gogo, tapi bukan kampanye secara resmi, tapi kampanye lewat mulut ke mulut dulu.
sampai Pak Idra dan Pak Gogo sah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau boleh tahu, kira-kira siapa saja yang ada di belakang Pak Idra dan Pak Gogo supaya kita bisa mendata agar nama-nama ini atau orang-orang ini tidak bahasanya bisa kita jalin kerjasamanya supaya tidak menghilang dari Pak Idra dan Pak Gogo. Oke. Tapi seperti ini ya. Semenjak saya mendengar informasi bahwasannya dari pihak sebelah itu memiliki calon, saya sedikit menjadi apa ya? Tidak terlalu percaya apakah orang tersebut benar-benar memang ada di pihak saya ataupun tidak. Saya tidak tahu apakah dia di balik ini berkaki dua ataupun tidak. Tetapi kalau misalkan dirimu menanyakan saya bekerja sama dengan siapa selama ini, ada beberapa orang mungkin. 2 orang. Dari 2 orang ini yang menjalar mungkin ke bawah. Yang pertama itu Pak Deden, dan yang kedua itu Babon. Oke, Pak Deden sih saya udah bertemu dan memang mendukung dan menyokong Bapak itu 100% saya bisa bilang kecuali Pak Deden punya niat atau minat lain ya. Kalau Babon ini berarti Alstar bukan? Iya. Oke. Itu saya pernah bertemu tapi saya belum pernah ngobrol. Berarti sebenarnya tugas yang harus saya lakukan sebagai tim sukses adalah mempertahankan suara Pak Deden dan Bos Babon ini untuk tetap berada di Pak Idra kan? Betul. Oke. Kalau dari Pak Gogo sendiri ada orang-orang yang harus saya pertahankan atau mungkin bisa dibilang peluang? Yaitu kepala dari Tiger Nation ini Rudolf dari White Tiger tadi ya. White Tiger, dan juga orang-orang DOJ, Pollyanna Gray kepalanya. Saya tolong catat 4 nama itu ya. Oke. Orang-orang polisi itu semua detektif. Oke. Semua detektif itu aman. Ter Alex, Ter Markus, Alex Komarudin. ya, Ter Oke. Markus Reed, Ter Erwin Blackthorn, Ter Brut. Oke. Orang-orang ini akan saya temuin kembali supaya suaranya tetap di Pak Idra dan Pak Gogo. Yang paling penting sekarang adalah menyebarkan berita bahwa Pak Idra dan Pak Gogo berencana maju lewat mulut ke mulut dulu supaya tidak menyalahi peraturan pemilu. Saya bisa minta in exchange-nya nggak? Kalau misalnya nanti Pak Idra dan Pak Gogo menang, saya ingin menjadi Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM berarti masuk ke Homeland Defense and Security ataupun Kemenhan ya. Seperti itu kurang lebih kan? Betul. Di kursi bagian apa? Menteri. Head of Ministry. Yes. Oh, oke. Selalu nggak usah diberat-beratin. Nah, apa sih orang ber-RP nggak boleh anjing? Itu masih bisa dibicarakan tapi aman. Bisa. Saya setuju juga dengan hal tersebut. Ya, yang kita bicarakan semua ini adalah gentleman agreement. Dan ini bisa kita tidak ada hitam di atas putihnya. Tapi demi apapun itu, kalau misalnya nanti di tengah jalan saya melihat bahwa yang dilakukan Pak Idra dan Pak Gogo melenceng dari visi misi yang sudah kita sepakati bersama, yaitu melindungi warga sipil dan menjadi pelindung atau wadah bagi warga sipil dari kelompok bernama HT, maka saya sendiri yang akan
menghancurkan Pak Idra dan Pak Gogo. Ini bukan sebuah ancaman, ini sebuah peringatan gentleman agreement aja. Riset lagi. Oke. Iya, nggak apa-apa. Silakan kalau untuk Dan itu. itu pun berlaku Hal yang untuk saya. wajar ya. Ada loh ya. Hmm. Karena tujuan Iya, kita iya. sejak awal bukan untuk uang, bukan untuk kekuasaan, tapi tujuan awal kita sejak awal untuk warga sipil. Tapi under one circumstances boleh, Richard? Atas satu syarat boleh? Boleh, apa itu? Mungkin sedikit yang diingat. Mungkin menjunjung tinggi, karena Richard bilang yang Menteri Hukum dan HAM, berarti menjunjung tinggi equality before law. Equal before law, berarti semuanya itu sama di mata hukum. Setara di mata hukum. Ya. Selagi Richard terus memegang hal tersebut, ya kami pun tidak akan bermasalah ya. Yang saya inginkan begitu saya menjabat itu adalah memperkuat DOJ, benar-benar memperkuat DOJ dan meningkatkan pengadilan di kota ini. Itu hal yang akan saya lakukan pertama kali. Dan tidak ada pandang bulu, event itu, mohon maaf, event itu ke orang-orang berpangkat siapapun. Semuanya sama di mata hukum. Si melakukan tuh, ya udah sih RP-nya kayak gitu. Kalian kalau nggak mau nonton RP-nya gemes aku. Mana Pak Indra? Iya. Enggak, ini simple aja. Karena kan, Lanjutkan aja. oh oke. Ngerinya apa yang ngeri sih kalian kok bisa ngeri? Itu cuma RP aja gitu. Tapi lo kalau nggak suka sate padang nggak apa-apa, tapi saya lo bilang nggak enak, itu jahat sih, mending bilang nggak suka. Berarti nanti akan ada sebutan untuk Pak Richard ini, Pak Indra. Apa itu sebutannya? Opung. Opung. Kita fokus untuk memenangkan ini dulu lah Pak Gugu. Oh iya. Oh iya. Karena Oh, iya. Benar. karena lawan kita itu amat sangat berat. Hal yang kita lakukan itu akan amat sangat panjang dan melelahkan. Benar. Hal yang harus kita lakukan itu amat sangat panjang dan melelahkan. Banyak hal-hal yang PR yang banyak harus kita lakukan. Jadi soal hal-hal seperti itu kita urus nanti sajalah. Oh ya, tadi Sir Richard terkait dirimu memiliki ide terkait mulai apa ya, menjual nama saya ataupun nama Sir Gogo itu dengan cara apa? Yang paling pertama adalah mulut ke mulut, karena ini masih belum dibuka waktu kampanye. Jadi kalau dari rencana saya akan mendatangi nama-nama yang sudah dicatat tadi, untuk mereka mengabarkan ke bawah mereka bahwa dua orang ini akan maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, dan menceritakan visi misi keuntungan bagi mereka. Itulah kenapa tadi aku nanya di awal banget waktu saya di atas, apakah Pak Idra siap dengan segala konsekuensinya jika Pak Idra mencalonkan diri. Oh iya, paham saya. Karena ini harus disebarkan secara cepat. Orang-orang di kota harus tahu, supaya mereka bisa segera menentukan langkah politik, supaya mereka bisa menentukan mereka ada di sisi mana. Setelah dukungan banyak, sumber daya manusia banyak, kita tinggal menggerakkan pion-pion catur supaya kita bisa memenangkan pertandingan ini. Oke. Memang orang yang pantas Opung ini. Siap Opung. Kami percayakan. Si pion catur. Palingan saya akan memberitahu di luar hal tersebut untuk warga-warga biasa,
untuk warga-warga sipil ataupun mungkin untuk para pekerja di bengkel ataupun restoran itu sudah jauh dari sebelum adanya pencalonan. Saya sering bekerja sama dengan mereka. Adanya sembako-sembako untuk semua warga setiap hari. Oke. Mungkin sampai sekarang masih ada. Oke. Ya, Ya, ya. ya paling sering sih saya dengan Burgeng 969 Garage sama Kereta Garage. Itu paling sering. Sama ini Cayo, bengkel di Cayo juga hampir setiap hari. Berarti kan PR-nya adalah memastikan mereka tetap bertahan dan tidak tergiur dengan godaan atau ancaman dari pihak lawan. Itu PR utamanya itu, supaya Iya. angka dukungan kita tidak merosot. Tetapi sejauh ini saya belum ini sih menjual nama saya di sana. Saya hanya menunjukkan kepedulian saya terhadap warga, itu aja. Ya, bisa dibilang itu soft sell lah, Pak Iya. Indra. Betul, Soft betul. sell. Tidak ada mengarah ke presiden atau apapun itu, tidak ada. Belum ada sampai saat ini. Oh ya, mungkin ini takutnya salah paham. Yang ada di otakku juga dari tadi adalah saya tidak bilang bahwa ini harus ditegaskan ya, bahwa kita tidak bisa melakukan pemilu sekarang. Atau sorry, kita tidak bisa melakukan kampanye sekarang. Jadi yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya akan membuat rumor-rumor bahwa Pak Idra dan Pak Gogo itu menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Cuma sebatas, bukan sebuah pengumuman, tapi memberikan rumor-rumor. Kalau ditanya rumornya dari mana, dari hal-hal yang mereka lakukan, lalu dari kedekatan mereka, kerjasama mereka, seperti itu. Di sisi lain, tugas Pak Idra dan Pak Gogo adalah terus melakukan citra baik kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang bisa dianggap yang bisa diajak kerjasama. Dalam hal ini dua nama besar yang sudah disebutkan oleh Pak Idra, Pak Deden dan Pak Babon. Lalu kalau dari Pak Gogo tetap melakukan kerjasama yang baik dengan detektif, dengan kepolisian, dengan orang-orang pemerintahan. Saya akan membuat rumor-rumor di bawah kalau kalian berdua maju, dan itu bisa menjadi simbol harapan. Anda rupanya sangat terbiasa ya Pak Richard. Anda sempat mendukung siapa emang ya Pak Richard? Mohon maaf. Oh, tidak, Anda seperti sangat expert terkait hal ini. Seperti sudah pernah mendukung begitu. Saya tidak pernah mendukung siapa-siapa itu. Mungkin hanya bisa dibilang implementasi dari buku-buku yang saya baca aja. Baik. Jadi untuk saran saya, boleh dilakukan boleh tidak, untuk sampai waktu ditentukan pada saat nanti calon pemilihan, pada saat pemilihan dibuka lagi dan Pak Idra dan Pak Gogo bisa mencalonkan, jangan sampai bilang bahwa Pak Idra dan Pak Gogo mencalonkan. Semuanya biarkan rumor dulu. Iya. Iya, paham saya. Itu biarkan urusan saya dan nanti tim yang akan saya buat untuk menyebarkan rumor itu. Yang Pak Idra dan Pak Gogo lakukan adalah memperkuat hubungan dengan orang-orang penting tadi yang sudah mendukung di belakang Pak Idra dan Pak Gogo. Seperti itu, Pak. Baiklah, kurang lebih paham. Berarti lini saya sudah tahu tadi, lini Pak Edra juga Pak Edra udah tahu, dan lini Pak Richard juga. Berarti tinggal do the talks saja ini. Ya, do the task. Dan ini akan amat sangat banyak task yang akan kita lakukan untuk memenangkan pemilu ini. Sebenarnya satu hal, poin yang paling penting yang harus kita cari sekarang di bawah meja adalah modal pemilu. Itu dari siapa, berapa, dan exchange-nya apa. Karena udah pasti Pemilu. kita akan butuh banyak sekali uang untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ke depannya. Merasa ragu sama modal Gogo. /me merasa ragu dengan modal. Tentunya saya mulai sudah tahu seperti itu itu. harus
berbicara ke itu kayaknya lininya Pak Idra itu. Kan tugas beliau itu untuk 2 orang besar itu. Tapi saya nanti akan bantu lah Pak Idra untuk Pak Deden. Dan mungkin Pak Richard juga. Sekali lagi saya hanyalah orang, bisa dibilang orang bodoh yang berani saja sih. Saya bukan orang kaya, jauh dari kata kaya. Tapi kalau memang apa ya dibutuhkan, saya akan lakukan sebisanya untuk Pak Idra dan Pak Gogo di pemilu ini ya. Oke. Tapi harus kita sadari bertiga bahwa modal pemilu itu adalah poros utama atau bensin supaya kita bisa memenangkan pemilu ini. Jadi itu harus dipikirkan dan harus segera diselesaikan. Dari mana dan in exchange-nya apa? Lalu berapa? Mereka pasti minta timbal balik dong, siapapun pemodalnya nanti. Nanti kita bikinin program aja kali Pak Idra ya, MBG. Bukan itu sih. Sebenarnya kalau untuk bicara modal, sampai saat ini saya masih di batas aman untuk saat ini. Cuman kembali lagi, ini kan masih rangkaian kasar ataupun mengkira-kirakan ya. Apakah yang saya kira-kirakan ini sudah cukup atau belum kan saya tidak tahu. Seperti itu. Kalau boleh tahu di angka berapa yang Bapak bilang cukup 8 ini? juta. Di angka 8 juta. Sin, terakhir bikin event anak-anak habis berapa, Sin? 3 juta. Untuk satu kali event aja 3 juta, Pak. Iya, soalnya memang seperti itu. Saya bekerja sama dengan bengkel dan restoran. Per minggu saya mungkin habis sekitar 2 juta sekian-sekian. Udah saya jalankan hampir 3 bulan. Seperti itu. Makanya untuk saat ini, apakah saya perlu stop dulu kerjasama dengan mereka semua untuk ke langkah yang lebih besar ataupun kegiatan yang lebih besar, atau seperti apa? Saran dari kalian ataupun dari Pak Richard. Maaf, saya ke distract dengan HP. Barusan bagaimana, Pak? Mohon maaf. Bapak sudah melakukan kegiatan yang mengeluarkan 3 juta. Itu sampai situ saya tadi fokusnya. Mohon maaf, Pak. Iya. Iya. Oke. Pertanyaannya, apakah saya perlu hold ataupun mengurangi pengeluaran dari tersebut untuk menyiapkan kegiatan yang lebih besar, atau seperti apa? Maksudnya kerjasama tetap berlangsung tapi saya turunkan kuantitasnya, ataupun malah saya stop sementara, yang dimana uang tersebut saya alihkan kepada acara yang mau dijalankan dengan Pak Richard ini, ataupun buat nantinya. Saya kurang paham dengan isi-isi pengeluaran Bapak yang hingga 2 juta per bulan ya. Tapi menurut saya per minggu bahkan 2 juta per minggu, berarti 8 juta per bulan. Menurut saya yang apakah di sana sumber daya manusia cukup besar di rancangan anggaran biayanya? Maksudnya SDM untuk ke sayanya ataupun untuk keluar ya? Saya butuh rincian 8 juta per bulan itu yang paling besar di bagian apa? Biaya servis sama biaya makan minum dikali 300 paks, dan biaya kota dan Cayo itu beda. Oke. Ini maksud saya, Pak. Contohnya seperti itu. Biaya servis itu kan include dengan biaya sumber daya manusia, dalam hal ini montirnya juga kan? Iya betul.
Sedangkan Montir itu punya biaya modal untuk peralatan-peralatannya kan. Jadi berarti itu bisa dibilang 50%-nya adalah sumber daya manusia dari biaya 8 juta yang Nah, Iya. sebenarnya mungkin kita bisa tekan di situ. Kita harus memperkuat relawan. Oke, paham saya. Kalau dikurangi, menurut saya itu langkah yang destruktif. Dikurangin dalam artian kegiatannya dikurangin, tapi ditekan biayanya itu langkah yang harus. Dalam hal ini karena itu tadi kita balik lagi ke poin pemodal, di mana pemodal ini yang saya bicarakan bukan hanya tentang uang, tapi tentang kekuatan atau kekuasaan yang sesuai dengan visi misi kita yang dibawa, yang per person ini memiliki orang-orang di bawah yang bisa menjadi relawan. Udah pasti bukan hanya seorang Richard Wiseman saja yang bisa menjadi relawan. Saya memiliki orang di belakang saya yang cukup banyak, dan kita butuh orang-orang seperti Richard Wiseman untuk mendukung Pak Idra dan Pak Gugu yang memiliki orang-orang di bawahnya yang bisa menjadi relawan. Relawan saya kurang lebih ada 130 ditambah 100, jadi ada 230 relawan. Itu relawan aktif atau relawan pasif, Pak? Relawan aktif. Jadi bisa dalam in one day. Itu ganti-gantian terus. Nah, maksud saya seperti itu. Orang-orang yang bisa memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu bisa menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Oke, paham saya. Let's say 100 orang itu bekerja di bengkel atau bekerja di restoran, ya mereka berarti kan hanya keluar uang modal. Oke. Iya. Saya ngerti. Berarti ini nama koalisinya namanya Gorindra. Gogo Richard sama Idra. Mantap. Koalisi. Gorindra. Idrago juga bisa, Igora juga bisa, Gorindra kayaknya. Gorindra bagus deh. Iya bagus. Takutnya Gorindra ini terlalu frontal karena di sebelah itu kan namanya PDI ya, Persatuan Don Vito IMI. Itu bahaya, agak bahaya juga yang di sebelah gitu. Oke gas kalau gitu. Ada yang lebih bagus, Pak Gugu. Apa itu Idra? Idrago Wise. Idrago Wise. Itu mah nama lu doang. Nama lu doang yang keren. Nama lu doang yang keren itu aja. Luas kan gitu. Iya. Gampang masalah itu. Gampang lah, itu hal yang bisa kita lakukan nanti. Betul. Iya. Ya, yang kita butuhkan sih sebenarnya komunikasi, dan yang paling penting itu tadi komunikasi Pak Idra dan Pak Gugu dengan orang-orang di belakang Pak Idra dan Pak Gugu, itu yang paling penting sih sekarang. Saya PDI versus Gorindra. ya, saya sarankan Pak Idra dan Pak Gugu punya perpanjangan tangan atau PA, supaya jika Pak Idra dan Pak Gugu tidak ada di kota atau berhalangan hadir bisa diwakilkan seperti itu, Pak. Itu saran saya. Saya kebetulan ada, cuman kebetulan saya lagi di Ninja dengan beliau sampai tanggal 12 Januari. Oke, berarti Pak Gugu yang belum ya? Karena Kalau itu saya gak perlu pay, orang saya dari jam 3 sore udah ada Pak, sampai jam 3 subuh. oke, kalau gitu nggak butuh. Iya. Ya sudah kalau gitu. Kalau misalnya nanti ada apa-apa bisa lewat Sin. Sin, kau udah paham semuanya? Sudah kurang lebih sudah. Ya udah, tolong jadwalkan besok untuk bertemu dengan orang-orang itu ya, biar saya bertemu langsung dengan mereka, orang-orang yang sudah Oke. dicatat tadi. Oke.
Dirimu kira-kira masuk kota jam berapa? Besok jam 7 malam, bisa lebih sore daripada itu. Oke. Jadi gini, ada admin yang bilang kalau Brevi sama Aloy main gitu, masa nggak support, ada admin yang bilang. Tapi tenang aja, admin ini besok dia ke Solo gitu loh. Kenapa aku bisa menjanjikan besok jam 7? Karena admin ini besok ke Solo, dia ada acara di Sushi Ramen Solo gitu. Nah, ini karena bisa dibilang malam terakhir sebelum dia ke Solo, ya udahlah aku iyain gitu. Ininya admin. Jadi besok bisa tuh live story bisa karena admin ke Solo besok. Besok admin ke Solo sama ko admin. Kebetulan admin ke Solo sama ko admin dua orang ini mereka ke Solo besok. Minimal lanjutin Ichiki Wir. RP-nya menurut aku lebih panjang sih sebenarnya. Yaudah aku off dulu. Thank you buat yang udah nonton, thank you udah like, thank you udah subscribe, thank you udah donate. Ini harus non member ya. Harus member kok, harus non member. Ini harus aku save di member karena ya kalian tahu alasannya kenapa. Kita ketemu lagi di next streaming. Wow. Mas P kata Everett tanggal 30 bisa nggak Mas P? Siapa tahu sibuk itu Discord tanya. Ntar aku jawab Discord. Thank you Anonymous udah ngasih tahu. Kita ketemu lagi next streaming. I love you all. Thank you and bye bye. Udah 2,5 jam live. Udah. Mau apipi. Iya besok ya. Besok. Harus siap-siap berangkat.